Mari kita saksikan YouTube Ceone Cewa di masa perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cewa tuh senang kejut-kejut ya, biar fun. Iya. Aja, dibuka aja, jangan ngebok suara aja. Yang jelas kita tetap sehat ya dalam masa COVID ini. Baik para netizen, hari ini Cewan nemui dosen dosen yang spesialis seni ya. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Wah, kelewatan kenal. Pasti kenal. Di Palembang akan tidak kenal. Sudah digoyang aja oleh Palembang. Yaitu Bung Hasan. Oke, Bung. Mohon maaf, Bung, kita waktunya hari ini. Untuk WKWK dikit lah. Oh iya, terima kasih lah datang jauh-jauh dari sini, lah nyebrang udah ke pulau tadi kan. Kita sampai di sini. Kita ketemu silaturahmi. Nah, Bung Hasan ini ya ngajarnya di mana? Nah, kan pengen tahu. Jadi netizen di Universitas PGRI. Ya. Apa jurusannya? Tanya deh. Dan boleh kenal dulu ya. Jelas sudah ada yang kenal, tapi biar yang belum kenal lebih kenal lagi. Silakan Bung. Kenalan dulu Bung. Nama panggilan, nama Bung Hasan. Yo, nama Hasan. Kalau biasa nama sayangan apa nama panggung seharian biasa dipanggil Acan. Bang Acan. Nah, kalau misalnya Hasan, biasanya kalau Hasan harus curiga. Kalau Hasan pasti ada usinnya. Nah, gitu. Jadi harus curiga dulu. Namanya Hasan, ada nggak usinnya? Nah, kebenaran aku ada usinnya. Jadi Hasan Usin. Jadi aku kembar. Yang usinnya di Pekanbaru. Nah, itu perkenalannya. Kalau diomongi tinggi badan, nomor suatu nggak salah. Ya, akhirnya gitu ketemu kira-kira tingginya berapa, badannya berapa, nggak salah ya. Nah itu perkenalan singkatnya. Apa lagi, Cek? Tinggalnya. Oh, tinggal di Mata Merah. Lain dengan Merah Mato lain. Lain pembatasan yo. Kan? Mata Merah, Merah Mato. Nah jadi wong tuh mungkin namanya supaya cepat dihafal, jadi dibalik dibalik kan. Mata Merah, Merah Mato. Dari berarti daerah Arab Pusri sana. Iya, Arab Pusri. Iya. Nah, Cek Hasan, Cek Ican. Acan. Acan Mingaung. Acan Naun. Nah, Cek kan ngajar di PGR ini ya. Itu fakultas apa, Cek? Biar tahu nih. Kalau fakultasnya tetap FK, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tapi dia prodi Sentra Tasik sekarang sudah menjadi seni pertunjukan. Nah, jadi kalau di keseniannya khususnya ngajar di seni teater. Jadi mata kuliah teater itu yang mengajarnya. Jadi semua ilmu bidang teater, berarti beliau ini sangat pakar masalah teater. Nah, itu. Jadi, Cek, ngajar ini dari tahun berapa, Cek? Mulai dari tahun berapa? Kalau ngajar itu ke Palembang itu dari tahun 2009, tapi tahun netapnya itu 2011. Jadi 2011 itu sudah di Universitas PGRI dan ngajar di Prodi Sentra Tasik. Kebenaran waktu itu Kaprodi itu almarhum Pak Sartono yang baru-baru ini telah meninggalkan kita. Nah, Pak Sartono itu ialah tempat kita bertanya, tempat kita mengadu, dan itu adalah guru kita yang mensupport kita. Jadi Pak Sartono itu di prodi seni pertunjukan itu memang dia penggagas.
penggagas sama beberapa temannya. Saya ingat saya situ ada Pak Suhartoyo, ada Pak Indra Jaya, ada satu lagi ya. Pokoknya ada beberapa, dan Israel yang menggagas itu. Tapi Pak Sartono dialah orang yang sangat peduli pada kawan-kawan muda lah, kawan-kawan muda untuk support terus menghidupkan sentra tasik. Nah, netizen ya, kalau Cek Wan amati nih, beliau ini sama mahasiswanya juga ya, walaupun sudah berapa tahun di sini, kayak sama wena. Karena kayak beliau ini tidak pernah ketinggalan, kayaknya tidak pernah tua. Itu kalau Cek Wan jangan ditiru, gawat, masuk dalam botol timbul lagi. Emang anak jin kan? Nah di sini ya, jadi kalau nak pingin konsul, mungkin bisa diterang nomor telepon ya Ican bisa ya? Ya nomor telepon jingok di kalau aktivitas sebenarnya ini aku uang yang nggak ini ya, yang nggak rajin upload sih sebenarnya. Tapi kalau ada kegiatan kesenian mungkin upload. Tapi kalau untuk upload keseharian itu jarang. Ya. Nah, itu ada Instagramnya itu namanya Hasan Sajo. Bahasa Minang itu. Hasan baik. Ya, Hasan baik. Ya. Sajo itu bahasa Minangnya. Nah itu di Instagramnya ada nomor WA. Nomor WA-nya. Oh iya. Nah yang jelas Bung Hasan ini, Bang Acan atau Anda ngomong Acan Gimbal? Yo, Acan Gimbal. Yang keren lagi Acan Gimbal. Kalau Acan Gimbal itu dulu waktu kuliah. Iya, waktu kuliah itu sempat gimbal kan. Gimbal sampai pinggang. Panjang. Iya, sampai pinggang. Nah, sempat gimbal. Karena gimbal senang musik reggae, senang ngumpul dengan anak musik, dia kan akhirnya buat band. Nah, jadi ada band juga aku nih, walaupun cacat tempo tapi ada band. Jadi di band itu vokalis. Jadi bukan vokalis. Kusoi. Nah, vokalis. Nama band itu Ranah Rasta. Oh, Ranah Rasta. Apa artinya? Nah, ranah itu kan tempat kawan-kawan yang suka musik rasta lah, musik reggae, tapi bukan dominan pada marijuananya. Itu di Palembang? Oh, itu di Padang Panjang. Oh, Padang. Iya, di Padang Panjang. Itu. Kalau misalnya pingin ngintip Ranah Rasta, nggak beda di YouTube-nya. Tapi pada masa itu, sekarang Ranah Rasta tetap berjalan, tapi udah personilnya sudah banyak yang ganti, ya, yang banyak perubahan personil. Tapi namanya tetap, ya? Namanya tetap Ranah Rasta. Nah di situ, di sini Cek kan ada di Dewan Kesenian Palembang juga Cek. Nah kayaknya kita mungkin di dalam waktu dekat ini ada acara Cek. Oh iya. Nama acaranya Pekan Seni. Jadi periode Dewan Kesenian sekarang itu punya kegiatan rutin. Jadi kegiatan rutin ini dimulai dari Pekan Seni. Nah, Pekan Seni ini namun sepekan yang kita langsungkan sepekan, 1 minggu. Jadi ada 6 komite, semuanya ada punya masing-masing kegiatan dan konsepnya masing-masing. Jadi ada tari, ada teater, ada musik, ada sastra, film, seni rupa. Jadi per hari itu mereka punya kegiatan. Nah, dan dibuka dengan opening yang mudah-mudahan disukai banyak orang nantinya. Itu gratis ya? Oh, itu gratis untuk kawan-kawan, gratis. Karena kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita mengurangi kerumunan yang banyak. Mungkin nanti bisa dilihat secara live streaming. Itu lokasinya di mana aja? Di museum Mahmud Badarudin. Oh, BKB. BKB. Nah, jadi para netizen yang khususnya Palembang maupun yang baru datang ke Palembang, kalau nak pingin lihat ya acara tersebut,
dari tanggal berapa sih ke tanggal berapa? Dari tanggal 9 sampai tanggal 14. Nah, dari tanggal 9 sampai tanggal 14 Maret ya. Maret. Nah, itu kalau sering datang ke sana ya. Nah, tapi jaga protokol kesehatan juga. Karena tidak boleh banyak kerumunan. Yang jelas di situ para seniman menunjukkan bakat-bakatnya semua. Nah, ini Cek di Palembang ini Cek sering tampil di mana aja? Kalau di Palembang, kalau Palembang ya karena kita punya gedung yang gedung Geraha Budaya. Kalau untuk panggung persenian kita pakai gedung persenian. Tapi kadang kita buat juga di street theater ya. Street theater itu di jalanan. Jadi namanya teater kan tidak mesti di gedung pertunjukan. Tapi di mana tempat sih sebenarnya kita bisa buat peristiwa teater itu. Jadi kalau kita masa Covid nih, mana supaya kita tuh mengisi kosongnya kita masa Covid ini, apalah ada giat apa lagi? Ya kalau masa Covid ini kalau kita menganggap diri kita aktor ya tetap jaga keaktoran itu, tetap menjaga latihan rutinitas latihannya. Ya, jangan sampai malah jadi nggak apa-apa misalnya ya walaupun tidak pada teks naskah mungkin pada tubuh. Kalau tidak pada tubuh mungkin pada olah rasanya, tapi tetap menjaga itu atau membaca tubuh aktor. Jadi membaca itu kan merangsang juga sebenarnya, tapi jangan paku. Ya karena kalau misalnya kita semasa Covid tubuh kita tidak kita latih, lagi di setelah Covid kita mulai proses. Kalau dari nol lagi, iya. Makanya itu tetap dijaga proses latihan. Walaupun tidak masuk kuliah juga, di rumah bisa diolah. Wah, itu. Kalau itu sebagai aktor, kalau sutradara ya banyak membaca sih. Ya, kalau bisa ngumpulkan cerita juga. Tapi sebenarnya ya yang harus dijaga itu aktor lah biar tetap sehat. Ya. Nah, netizen tahu nggak Cewan ini sekarang di mana? Dia tuh di panggung ya, yang sering Acan latihan, Acan ngasih materi, khususnya di Universitas PGRI ya. Walaupun masa Covid ya mungkin tidak semuanya mahasiswa datang gitu ya. Jadi yang bisa sempat datang mungkin ada juga secara daring. Nah, ada motivasi tidak sih untuk para seniman ataupun yang di remaja-remaja Palembang ini Cik, untuk membangkitkan kalau untuk para seniman, kalau seniman kan sudah punya formulanya masing-masing lah. Sudah punya formula masing-masing bagaimana dia menjaga. Tapi kalau untuk kawan-kawan pemula yang ingin tetap progres, ya jangan putus latihannya itu. Apalagi seorang aktor. Kalau seorang aktor dia seniman, pasti dia punya formulasi untuk menjaga itu. Dia punya cara sendiri. Kalau misalnya saya menyampaikan untuk seniman menjaganya seperti apa, mungkin tidak etis, tapi seniman itu kan punya caranya sendiri-sendiri untuk menjaga itu. Itu ya. Yang jelas ingat omongan Cacan ya. Dan juga untuk netizen muda-mudi sekarang zaman milenial, jangan bingung ya menampilkan bakat atau seninya di mana untuk mengadu, ya itu ada di KSS, ada di KP ya. Nah itu jangan bingung, jadi jangan bingung, wah aku nyalur ke kemana sih? Jadi itulah selalu koordinasi, jadi jangan kebingungan, wah aku ini punya seni, tampilnya di mana, dan tahu, nah jangan salah ya. Dan jangan mati. DKP dan DKSS itu kan wadah sebenarnya. Jadi minimalnya kita berteman lah, sharing, ngobrol, ketemu siapa aja. Kalau DKP sangat membuka ruang itu, kita sharing.
Kalau untuk misalnya di mana pentas kan, bagaimana persoalannya, mungkin kita bisa sharing. Mungkin pengen pentas. Ya, pentas. Tapi sebenarnya DKP bukan tempat memecahkan solusi sebenarnya, bukan tempat menyelesaikan suatu persoalan secara utuh sebenarnya. Tapi minimalnya kita sharing dan diskusi pada persoalan berkesenian. Paling tidak dia tahu di mana bakal bakat dia itu tersalur. Iya, ya? iya. Oh, Karena sebenarnya ya kadang ada orang dia senang seni, ya kan? Tapi dia tidak berkarya dan juga tidak masalah. Tapi minimal dia berkarya dengan itu. Iya, karena berkumpul sesama seniman itu kan juga membangun ini ya, motivasi atau merangsang kita untuk saling menjaga hubungan satu sama lain terhadap seniman itu. Oh. Nah, kalau Cik Hasan amati, ini yang terakhir lah Cik ya, amati teater di Palembang ini apakah berkurang, apakah tambah banyak, apa macam mana Cik? Menurut teater? Kalau berkurang itu aku rasa enggak ya, tapi kalau bertambah itu bisa bertambah, bisa tidak, karena kan nggak bisa kita ukur, karena kalau di teater ini sebenarnya kan seleksi alam yang menentukan apakah kita benar di teater itu, apakah sebatas hobi, apakah sebatas pekerjaan, apakah sebatas mengisi waktu luang, itu kan tidak bisa diukur sih sebenarnya. Nah, tapi melihat teater di Palembang cukup menjaga itu sih sebenarnya. Ada kelompok teater independen umum di luar teater sekolah juga menjaga eksis kelompoknya biar tetap pada prosesnya, tetap pada keadaan atau keberadaannya dan terus berproses. Tapi kalau masuk pada teater pelajar, ya ada beberapa kelompok teater pelajar yang tetap eksis, dan ada juga ketika masa COVID ini belajar secara daring dan virtual, ya mungkin mereka jarang ketemu dan dibatasi oleh keadaan itu. Tapi ada beberapa kelompok teater ini karena masa sekarang ini kan geraha budaya itu kan sudah mulai bisa ada yang mentas di situ. Ya, Di bulan Februari ini udah bisa dibuka untuk pentas. Nah, tapi tetap dia menjaga protokol kesehatan itu. Jadi kalau kapasitasnya gedungnya 400, sekarang kita tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan 400 itu, kita harus mengurangi setengah dari 400 itu. Jadi sebenarnya sekarang itu kan bukan menjaga penontonnya sih sebenarnya, penonton ramainya, tapi bagaimana tetap menjaga kualitas karya, kualitas progres pada kelompok, karena kan mensiasatinya bisa dilakukan secara live streaming. Nah, ini Cek, di Palembang ini kan tempatnya seperti gedung Taman Budaya, ya. Gedung Taman Budaya. Nah, selain gedung Taman Budaya, mungkin untuk berteater itu di mana Cek? Selain gedung Taman Budaya ada nggak yang lain? Yo, mungkin kalau di kampus masing-masing UKM itu punya tempat ya. Masing kampus punya tempat untuk mereka latihan. Kalau kebenaran saya di PGRI, saya bisa menggunakan tempat yang ada di PGRI. Sekarang ini ya? Di patung sekarang ini. Oke ya, netizen, kalau cerita masalah seni banyak ya, karena beliau ini juga orang sibuk ya, kerjaan juga mengganggu karena beliau masih banyak persiapan untuk sepekan seni ini ya. Cuma juga terlibat kok, kalau mau ketemu beliau ya di sepekan seni hadir. Kita mau pengasahan langsung. Mudah nih kan ya, kali tak dipotong jenggot tapi ya. Kalau jenggot, nah karakter
begini itu pengasahan ya. Jangan salah colek tuh. Ya, untuk di teater sendiri sebenarnya konsepnya kan silaturahmi. Nah, Silaturahmi kalau misalnya kita selama ini belum pernah berkenalan, kita berkenalan di sana. Selama ini kita nggak pernah ngobrol, ya kita bisa ngobrol di sana. Artinya konsepnya benar pekan seni ini kan gelar karya dan silaturahmi. Sebenarnya poin itu menjaga silaturahmi itu sih sebenarnya. Sebenarnya ya terlepas dari gagah-gagahannya itu sebenarnya bonus dari silaturahmi itu. jadi yang jelas kegiatan pekan seni itu untuk silaturahmi Iya. ya antar seniman-seniman silaturahmi. Mungkin yang ya itu tadi pengen ngobrol, pengen ketemu ya silakan baik ya. Nah, yang jelas dicari di mana jasa jangan diam baik nggak tahu kayak gitu ya. Nah, dan juga bisa dihubungi ini ada nomor jasa untuk konsul masalah seni. Ya, ini nah. Oke, jasa ada motivasi cek untuk penutup nih kita. Yo motivasi. Yo kalau bicara tim teater Palembang, yo bagaimana menjaga iklim berseni yang di Palembang. Palembang artinya ya kita tetap semuanya kalau di teater ini ya saudara, tidak ada siapa yang bagus dan siapa yang lebih bagus, siapa yang kurang dan siapa yang lebih kurang. Sebenarnya kritikan itu sebenarnya masukan untuk kita ke depannya. Jadi kritikan itu bukannya untuk menjatuhkan, tapi bagaimana kritik itu membangun. Itu sih sebenarnya, karena yo kalau di DKP sendiri sebenarnya silaturahmi ini kalau dapat walaupun kawan-kawan itu nonton datang ya kan, kita kalau misalnya logo teaternya mau dimasukkan di flyer kita di sosial media itu bisa dimasukkan, tapi yang penting dia support acara itu, dia datang silaturahmi ke acara itu, dia mau diskusi, mau berbaur, itu kan namanya support. Nah tujuannya sebenarnya ketika nanti selain kita menjaring penonton juga menjaring gini sebenarnya silaturahmi itu. Ketika kita punya kekurangan pada fasilitas, misalnya persoalan kain hitam atau kain putih atau persoalan kostum, ketika kelompok kita itu punya lebih yang kekurangan kita, kelompok itu bisa mengisi kekurangan kita. Jadi yang lebih dari kita bisa memberikan pada kelompok lain, itu sebenarnya. Jadi menjaga harmonis agar humanis itu sebenarnya ya gitu kalau menurut saya. Jadi ketika tidak cukup dengan kawan kita pentas dan kita besok nonton itu sebenarnya gitu. Tapi bagaimana apa yang bisa kekurangan mereka, apa yang bisa kita berikan sebenarnya. Kalau saya sendiri kalau pada fasilitas kurang halus. Baca ya ngomongnya. Ada lebih ya. Jangan lanjut terhanyut omongannya. Nah cek kita nih ini ya apa pernah ada cek ibarat jambore teater? Pernah jambore teater, semua teater ketemu. Ya kalau di Palembang nggak tahu kalau dulunya ya, kalau di Palembang. Tapi kalau di Jakarta itu kan pernah ada jambore teater se-Indonesia. Oh itu seru. Nah, jadi ketemu di Cibubur ya tempat jambore pramuka itu kan cuma aja jambore teater itu dilaksanakan. Tapi kalau di Palembang belum. Tapi kalau misalnya itu menjadi mimpi kita, keinginan kita dan cita-cita kita, nanti sama-sama yang kita mewujudkannya. Artinya sekarang ini kan keluar dari mulutnya Cek Wan nih, jambore, kan? Mungkin kawan-kawan lain menyambutnya, oke, nanti bisa kita wujudkan. Nah, kira-kira gitu kan? Nah, dengan bersama-sama itu sebenarnya bisa kita wujudkan kalau itu menjadi mimpi. Amin, mudah-mudahan. Nah ini karena zaman ini merasa jambore teater kan belum pernah, zaman terasa juga belum pernah. Mana bayang tuh kalau semua pemain teater itu ketemu, seru juga itu. Kita bisa minjam fasilitas yang
yang lagi dibangun Jambore untuk pramuka itu. Ya di Bukit Puper. mana? Di Puper. Nah, di Gandus, Jambore itu kan Gandus, kalau ya. melihat sketsa plannya kan bagus itu. Ya. Ya kan? Kalau bisa kita mengadakan Jambore bisa pakai itu Iya. misalnya kira-kira. Ya, soalnya di bumi perkemahan Gandus itu seluruhnya untuk nasional. Iya, Ya. nasional. Dan juga itu bisa nanti untuk sewa, Iya. untuk wisata, Wisata. semuanya. Dan mungkin kemungkinan setiap tempat itu ada nama-nama yang sejarah yang berjuang untuk Puper itu. Iya, iya. Nama-nama yang sama Nama kita tempat jalan juga di ya. Gedung Goro, Oh, iya. Nah, tapi di gedung-gedung itu ada gedung si A, si B, Iya, iya, iya. yang Nama-nama pejuang di Palembang pramuka nih. ya. Yang pejuang di Palembang yang Iya. pramuka ya. Ah. Kayak Cek Wan sekarang kan pejuang pramuka misalnya. Siapa tahu di Siko Gedung kan ada namanya. Wah, iya. Nah, juga cek itu masih ada yang teratas. Yo, kalau yang di atas itu walaupun pun kita di bawah misalnya nama dapurnya dapur Cek Wan. Iya. Jadi. Dapur Cek Wan. Paling enak kualinya, paling Cek Wan. Itu namanya cita-cita yang jelas yang merintis ya. Iya. Merintis. Alhamdulillah kemarin juga dibantu langsung oleh gubernur. Sekarang sudah pembangunan, insyaallah 2022 Target ya. insyaallah bisa. Target ya. Dan ada acara nasional. Iya. 2022 ya. Ya, insyaallah ada di situ. Jadi bisa jadi kalau pas ada event itu menyambung Jambore Theater, seru lagi. Kembali lagi. Nah itu bisa. Yang jelas Wardah Sumatera bekerja sama juga dengan Wardah cabang. Yang jelas perlu diketahui juga cek ngomong pramuka. Sumatera Selatan termasuk tergiat dan terbaik. Sumatera Selatan ya. Ya, itu ya Sumatera Selatan. Karena Cek Wan sedikit tahu masalah pramuka jadi ngomongin. Oke, terima kasih Cek Hasan. Mohon maaf. Terima kasih Halo. kawan seniman, kawan netizen kalau istilah Cek Wan tadi atau guys dimanapun berada, maaf salah kata kalau ada salah omong menyinggung, mungkin itu bukan niat kami untuk menyinggung. Kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Mungkin itu Ben. Oke, netizen jangan lupa ya subscribe, like, pencet tombol loncengnya. Nah, ini bukan ini. Bukan ini ya, salah, oke. Dan tonton, panjangin, tonton jadi tahu siapa beliau ini ya. Oke, terima kasih. Jangan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.